place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selumita, NIM 2024-13-0012, Prodi Tadris Bahasa Inggris 1, mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Bapak Khairul Anam. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai filsafat. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang definisi Pancasila sebagai sistem filsafat, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu sistem dan apa itu filsafat. Nah, jadi sistem berasal dari bahasa Yunani sistema, yang berarti konsep keseluruhan dari beberapa bagian atau beberapa anggota sistem. Nah, definisi sistem secara terminologi dapat diartikan sebagai kumpulan komponen atau elemen-elemen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, komponen-komponen tersebut dapat berupa manusia, masyarakat, keluarga, pemerintah, dan masih banyak lagi. Nah, definisi sistem sendiri menurut seorang ahli yaitu Bapak Jugianto, bahwa sistem itu terdiri dari beberapa elemen-elemen yang saling berinteraksi atau saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa definisi sistem dari beberapa definisi di atas adalah sebuah himpunan yang terdiri dari beberapa bagian-bagian yang saling berhubungan, dan di setiap bagian-bagian tersebut mempunyai masing-masing rangkaian atau tugas-tugas untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sekarang apa sih itu logika? Nah, jadi logika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu filosofia, yang merupakan gabungan dari kata philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Nah, jadi secara etimologi filsafat itu berupa cinta kebijaksanaan atau kebenaran-kebenaran. Nah, secara terminologi, filsafat didefinisikan oleh seorang ahli yang bernama Aristoteles, bahwa filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran-kebenaran metafisika, logika, teorika, etika, dan estetika. Nah, dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa filsafat itu adalah ilmu yang mempelajari berbagai pertanyaan mendasar dan umum. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu Pancasila. Mungkin teman-teman sudah tahu dan sudah paham apa itu Pancasila. Pancasila itu sendiri merupakan dasar negara dari Republik Indonesia. Nah, mengapa Pancasila disebut sebagai suatu sistem dan disebut juga sebagai sistem filsafat? Pancasila disebut sebagai suatu sistem karena masing-masing sila dari Pancasila mempunyai kedudukan dan fungsinya masing-masing, dan tentunya saling berhubungan antara satu sila dengan sila yang lainnya. Nah, layaknya sebuah sistem, urutan sila-sila dalam Pancasila tidak bisa diubah-ubah karena sebuah sistem membutuhkan runtutan proses yang jelas. Nah, sekarang masuk ke definisi Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan pemikiran mendasar yang berisi nilai-nilai, pandangan, dan pemikiran para pendiri bangsa yang menjadi landasan dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga merupakan hasil renungan dari para pendiri bangsa dalam suatu sistem yang saling berhubungan. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki beberapa ciri. Di antaranya yang pertama, Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Yang kedua, Pancasila mengandung pemikiran para pendiri bangsa yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, yang ketiga, Pancasila merupakan
sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.